Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam briefing singkat calon petugas sensus penduduk 2020. Saya Febrianto Lesmana akan memandu Anda dalam briefing singkat kali ini. Video ini akan berisikan tentang penjelasan singkat sensus penduduk 2020, manajemen lapangan, organisasi lapangan, tata cara pemeriksaan daftar penduduk, serta tata cara tahap verifikasi lapangan. Yang pertama yakni terkait tujuan sensus penduduk 2020 untuk menyediakan data jumlah, komposisi, distribusi, dan karakteristik penduduk menuju satu data kependudukan Indonesia. Sensus penduduk akan mencatat WNI dan WNA yang telah atau akan tinggal selama minimal 1 tahun di Indonesia dengan metode kombinasi yakni menggunakan data administrasi kependudukan sebagai basis data dasar. Sensus penduduk sendiri sudah dilaksanakan secara online pada tanggal 15 Februari sampai 29 Mei 2020. Sensus penduduk akan dilaksanakan di seluruh wilayah di Indonesia, termasuk perwakilan RI yang ada di luar negeri atau teritorial Indonesia beserta keluarga. Manajemen lapangan SP 2020 pada bulan September terdiri dari 3, yakni Koordinator Sensus Kecamatan, Koseka, Petugas Sensus, serta Ketua atau Pengurus SLS, atau biasa kita kenal dengan Ketua RT atau Ketua Dusun. Jadi Koordinator Sensus Kecamatan pada tahap pralapangan akan membawahi sekitar paling banyak 15 petugas sensus, di mana setiap satu petugas sensus membawahi kurang lebih 10 SLS atau 10 RT atau kurang lebih 600 keluarga, di mana petugas sensus akan bekerja sama dengan ketua RT atau ketua SLS, di mana dengan menggunakan metode pembelajaran untuk Koseka mengikuti pembelajaran dengan metode e-learning. Untuk petugas sensus wajib mengikuti pembelajaran secara mandiri melalui TVRI, RRI, YouTube, atau media lainnya yang akan diinformasikan. Sementara untuk ketua SLS dianjurkan untuk mengikuti pelajaran secara mandiri tersebut. Berikutnya yakni tahap pemeriksaan daftar penduduk, di mana pada tahap ini Koseka bertugas untuk berkoordinasi, monitoring, dan melakukan evaluasi terhadap petugas sensus dengan melakukan pemeriksaan DP bersama ketua RT atau pengurus SLS, lalu melaksanakan penjaminan kualitas SOP SP 2020, serta mengumpulkan dan memeriksa kelengkapan dokumen SP 2020 DP dari setiap petugas sensus. Sedangkan untuk petugas sensus akan bekerja sama dengan ketua pengurus SLS dalam melakukan pemeriksaan daftar penduduk. Dan tahap berikutnya yakni tahap verifikasi lapangan secara door to door bersama ketua RT atau pengurus SLS yang akan dijelaskan lebih lanjut. Sementara itu untuk zona non-dopu tidak akan dilakukan pendataan penduduk, jadi kita hanya sampai pada tahap verifikasi lapangan. Karena sensus penduduk ini dilaksanakan pada saat pandemi, maka kita wajib mengutamakan protokol kesehatan, yakni untuk setiap petugas diwajibkan menggunakan APD berupa masker yang menutupi hidung, mulut, hingga dagu, serta menggunakan face shield serta sarung tangan plastik. Lalu berikutnya ketika wawancara menggunakan jarak setidaknya 1 meter, lakukan interaksi dengan responden di tempat terbuka, serta tidak melibatkan anak-anak, lansia, dan juga tidak berkerumun. Serta senantiasa membawa cairan antiseptik yang digunakan untuk mencuci tangan. Dan setiap petugas sensus penduduk 2020 akan dilakukan rapid test sebelum turun lapangan untuk menjamin keamanan dan kesehatan setiap petugas. Berikutnya yakni tentang organisasi lapangan SP 2020, di mana Koseka akan berkoordinasi dengan camat serta kepala desa, sedangkan petugas sensus harus berkoordinasi dengan ketua RT atau pengurus SLS tempat di wilayahnya masing-masing. Sehingga setiap petugas sensus harus melakukan koordinasi yang baik dengan setiap ketua RT atau pengurus SLS di wilayah tugasnya masing-masing. Karena petugas sensus akan terus bekerja sama dengan ketua RT baik pada saat tahap pemeriksaan daftar penduduk maupun saat verifikasi lapangan secara door to door. Berikut jenis dokumen dalam SP 2020 yang akan digunakan oleh Koseka serta petugas sensus.
Adapun perlengkapan petugas sensus yang dibawa ketika turun lapangan yakni APD, rompi, pulpen, pensil, penghapus, tas, surat tugas, badge, notebook, dan cutter. Semua akan diberikan kepada petugas sensus saat penyerahan instrumen dari COSECA kepada petugas sensus. Berikutnya adalah dokumen yang akan digunakan pada saat pemeriksaan daftar penduduk, yakni dokumen SP 2020 DP2. Berikut contohnya. Yang Anda lihat saat ini adalah halaman pertama di mana petugas sensus harus mengisikan nama, kode, serta tanggal pencacahannya. Berikutnya halaman kedua berisi petunjuk pengisian. Dan inilah blok 4A daftar penduduk yang berisikan nama-nama penduduk yang akan dilakukan pemeriksaan oleh petugas sensus beserta dengan ketua RT. Jadi nantinya petugas sensus bersama ketua RT akan melakukan pemeriksaan nama-nama yang ada di daftar penduduk untuk dikonfirmasi tentang keberadaannya terhadap ketua RT tersebut. Apakah penduduk tersebut ada, tidak ada, atau sudah meninggal. Berikutnya di blok 4B kita akan melakukan konfirmasi terhadap data yang ada berdasarkan hasil sensus penduduk online. Lalu berikutnya pada blok 4C kita akan mengisikan nama-nama penduduk yang tidak ada dalam daftar penduduk, namun memang nama-nama tersebut tinggal pada RT atau SLS tersebut. Berikutnya yakni blok 5, yakni data penduduk yang meninggal. Pada saat kita memeriksakan daftar penduduk, menurut Pak RT ada yang meninggal, maka nama-namanya kita catatkan pada blok ini. Jadi semua nama warga yang meninggal pada blok 4A akan dicatatkan ulang pada blok 5 ini. Untuk memudahkan pencarian nantinya akan disediakan DP digital yang dapat diakses melalui handphone masing-masing. Lalu berikutnya akan ada dokumen SP 2020 DPD yang berisikan tentang nama-nama penduduk yang tidak termasuk dalam SLS di desa tersebut. Maksudnya adalah nama-nama tersebut tinggal di desa tersebut namun belum ada di daftar penduduk yang sudah dicetak. Sehingga begitu ditemukan nama tersebut tinggal di suatu wilayah SLS, maka kita salin ke blok 4C di daftar penduduk DP2 yang tadi, sesuai SLS di mana dia tinggal. Setelah melakukan pemeriksaan daftar penduduk, petugas bersama ketua RT melakukan verifikasi lapangan. Saat verifikasi lapangan, petugas tetap mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan APD dan menjaga jarak. Dokumen yang dibawa yakni SP 2020 DP serta peta desa. Jadi pertama verifikasi lapangan yakni mencari rumah tangga nomor 1 pada posisi barat daya jika memungkinkan. Setelah itu kita berikan nomor di kolom 15 dan diberi titik dan diberi nomor 1 di peta. Jika pada saat verifikasi kita temui rumah yang berisi keluarga namun tidak ada di daftar DP, maka kita catatkan pada blok 4C. Berikut dengan nomor bangunannya. Dan isiannya langsung kita tanyakan kepada orang yang berada dalam rumah tangga tersebut. Hal ini kita lakukan sampai seluruh RT atau SLS selesai kita kunjungi. Dan jika seluruh bangunan yang ditinggali oleh keluarga sudah diberikan titik serta penomoran, maka tahap verifikasi lapangan kita dianggap telah selesai. Demikian briefing singkat calon petugas sensus penduduk 2020. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar ataupun silahkan tanyakan langsung kepada yang memberikan materi briefing secara langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.